Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Kali ini pembahasan kita terkait lanjutan kasus Hasto ya. Kita tahu kasus Hasto sampai sekarang masih belum ada kepastian ya kan. Bahkan terakhir di pra peradilan KPK yang tidak datang, pihak Hasto mencak-mencak ya kan, heboh sekali betul. Dan kali ini kita membahas terkait video yang katanya kalau sampai Hasto ditahan, Hasto bakal menyebarkan video skandal ya kan. Wah, ini sebenarnya video skandal ini bukan dari pihak luar, tapi dari pihak internal PDIP. Jadi terpaksa PDIP harus menyelamatkan Hasto. Jadi gitulah ibaratnya ya. Jadi nggak ada jalan lain, PDIP harus menyelamatkan Hasto. Kalau tidak mau semuanya kena gitu. Kita lihat gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Saya melihat ancaman Hasto akan membuka video skandal korupsi pada pejabat itu bukan ditujukan kepada pihak eksternal ya, tapi kepada pihak internal. Apa yang disampaikan Hasto itu adalah sebagai pesan kepada internal, jika dia kenapa-kenapa, ya kalian juga harus kenapa-kenapa. Makanya kalian harus berupaya membebaskan dirinya. Kalau bahasa Jawanya, IGTB. Mati satu, mati semua. Saya coba paparkan lah. Sapa Indonesia Malam kami lanjutkan, saya Radi Saputro. Saudara, KPK membenarkan jika telah menggeledah rumah mantan Ketua Umum P3, Jan Faris. Penggeledahan ini terkait penyidikan buron Harun Masiku. Juru bicara KPK bilang dalam penggeledahan rumah Jan Faris, penyidik menyita barang bukti. Terlihat penyidik membawa 3 koper berisikan barang bukti, dan saat ditanya apa kaitan Jan Faris dengan Harun Masiku, juru bicara KPK berkata jika penyidik masuk mencari tahu lewat barang bukti yang telah disita. Betul bahwa tadi malam ada kegiatan penggeledahan di rumah saksi atas nama inisial DF. Informasi yang kami dapatkan dari penyidik, ditemukan dan disita dokumen serta barang bukti elektronik. Pertanyaannya pasti akan ditanya, barang bukti elektronik itu apa bentuknya? Ya, sampai dengan saat ini masih belum ada informasi tambahan. Apakah bentuknya hard disk, laptop, HP, itu belum terkonfirmasi penyidik pada saya. Apalagi? Peran yang digeledah itu apa? Tentunya apa yang ditanyakan masih didalami oleh penyidik. Penyidik memiliki informasi, petunjuk maupun berdasarkan keterangan saksi sehingga kegiatan penggeledahan tersebut dilaksanakan oleh penyidik tadi malam. Jadi masih didalami bagaimana peran beliau dan kita tunggu saja sama-sama update-nya. Kalau bagaimana saya tidak bisa membuka, tentunya nanti teman-teman harus menunggu pada saat semua alat bukti bisa disajikan di persidangan. Sekjen P3 Arwani Tomafi mengaku terkejut terkait penggeledahan yang dilakukan KPK di kediaman Jan Faris. Meski demikian, P3 menghormati proses hukum yang dilakukan KPK dengan melakukan penggeledahan di rumah Jan Faris. Melalui pesan singkat yang dikirimkan ke redaksi Kompas TV, Sekjen P3 Arwani Tomafi bilang, kami terkejut dengan penggeledahan oleh KPK di kediaman Jan Faris. Arwani mengaku belum mendapat informasi dari Jan Faris terkait penggeledahan itu. Sebagai kader, tentu kami akan komunikasikan terkait hal tersebut. Kami menghormati sepenuhnya apa yang jadi proses penegakan hukum oleh KPK, ujar Arwani Tomafi.
Jan Faridz diketahui pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden periode 2023-2024, era Presiden Joko Widodo. Jan Faridz juga pernah menjadi Ketua Umum P3 pada periode 2014-2019. Selain itu, Jan Faridz juga pernah menjabat sebagai Menteri Perumahan pada periode 2011-2014. Sementara berdasarkan LHKPN tahun 2023, total harta yang dimiliki Jan Faridz mencapai 993,29 miliar rupiah dan utang sebesar 1,97 miliar rupiah. Apa yang akan dilakukan oleh Hasto dan juga PDIP apabila upaya pra-peradilan gagal? Akankah skandal korupsi para pejabat akan diungkap juga? Terima kasih. Dan saya tuh belum melihat kemungkinan kalah. Jadi kalau jadi maksudnya apa? Kita tidak melihat ada peluang kalah. Jika kita sama-sama mencari benar. Kemungkinan kalah itu hanya bisa kalau ada pihak yang berangkat tidak mencari benar tapi mencari menang. Itu loh. Nah, kalau kemudian ditanya sama teman-teman Mas Yo tadi, bagaimana kalau kalah? Kita belum lihat kemungkinan kalah. Kita lihat argumentasi hukumnya sangat kuat. Kita punya 1000 lawyer yang berdiskusi online setiap hari. Kita membedah seluruh pasal sampai risalah undang-undang. Kita periksa ayat per ayat, huruf per huruf. Terus kalau menang berarti video-video itu nggak akan keluar. Sebentar dulu. Oke, dan dalam sejarahnya ada banyak kasus di mana bisa menang pra-peradilan. KPK kalah dalam pra-peradilan gitu. Dan menurut saya bahwa teman-teman lawyer ini sudah berjuang luar biasa. Luar biasa apa? Itulah. Nah, soal data-data yang lain ya kita lihat nanti. Baik. Minggu kemarin orang bicara, orang PDIP juga, dia bilang, "Bah, mereka sudah telepon-teleponan." Itu sebabnya Hasto tidak ditahan. Tetapi intinya adalah bahwa sebetulnya ada kontak antara Pak Prabowo dengan Bu Mega. Menurut 2 atau 3 orang yang saya temui di PDIP. Sudah telepon-teleponan. Bang, Bu Mega betul-betul Bu Mega melakukan upaya damai ini itu sekedar memang untuk menyelamatkan Hasto, karena mungkin Sekjen Hasto bisa menjadikan problem beliau menjadi problem institusi gitu, sehingga Bu Mega harus atas nama institusi menyelesaikan problemnya Hasto. Kita nggak tahu itu, atau tapi saya kira mereka apa, Bang? Kita tidak tahu persis seperti apa, tetapi intinya adalah ada hitung-hitungan jangka panjang. Perhitungan jangka panjang untuk selalu dekat, kalaupun oposisi tetap harus dekat. Gitu. Jika masuk ke dalam mungkin juga akan diterima. Kira-kira gitu aja. Berarti menurut Abang PDI ini belum di dalam nih sekarang? Ya kan setengah di dalam, setengah di luar. Angkat Harun Masiku, Pak. Anda ngawur. Kan saya udah kasih contoh 2009 Sutradara Ginting diperbolehkan kami meminta fatwa Mahkamah Agung. Enggak, saya enggak marah. Cuma suara saya harus lebih keras karena Anda ngomong. Jadi lalu diiakan oleh Mahkamah Agung, diubah oleh KPU 2009 terjadi lagi, kami meminta lagi fatwa ke Mahkamah Agung, ya, dan kemudian ditolak. KPU pun tidak melaksanakan, ya sudah selesai urusan. Kalau Mahkamah Agung bahkan mengabulkan permohonan fatwa itu, boleh diganti oleh Harun Masiku. Namun KPU-nya anggot-anggotan gitu loh, gara-gara anggotan ternyata ada yang minta duit gitu loh. Sebenarnya itu aja kok. Gitu kan Bang Deddy kan? Ya betul, KPU-nya Mahkamah Agung saya ingat, itu mengabulkan. Harun Masiku memberikan uang 600 juta rupiah kepada Wahyu Setiawan di KPU. Kalau memang nggak ada masalah, harusnya nggak usah bayar 600 juta rupiah dong. Ya itu Anda tanya Harun Masiku. Karena tidak ada urusannya partai, apalagi sekjen di situ. Apa urusannya? Ini kepentingan orang per orang. Menjadi anggota partai politik atau menjadi politikus itu kayaknya memang harus tidak punya rasa malu. Tidak punya rasa malu. Terkhusus dalam video yang barusan tadi, ya. Angkat Harun Masiku, Pak. Anda ngawur. Bahwa ada oknum yang memberikan ancaman langsung kepada Hasto dan itu dibenarkan oleh Bang Jo. Nah kalau memang begitu kan dibuka aja. Kan kalau kasus ancam-mengancam disuruh mundur kan terjadi juga di salah satu partai terbesar, malah ketua umumnya kan ceritanya begitu. Jelas itu. Jadi kalau memang kebiasaan di negeri ini begitu kan harus dihentikan. Kalau kata Bang Saur tadi diselesaikan secara hukum, saya setuju. Tadi saya sudah katakan bahwa kebiasaan PDI Perjuangan itu
berjuangnya adalah berjuang lewat langkah hukum, bukan langkah politik. Nah ini kan yang sedang dicoba diambil nih, seperti langkah politik. Kita semua tahu lah, pada saat Pak Jokowi jadi presiden, PDI Perjuangan menikmati. Pada saat PDI Perjuangan berkuasa, Pak Jokowi dan keluarga juga menikmati. Nah, jangan kemudian hari ini kan antara mantan penguasa dan penguasa nih, gitu ya. Kemudian jadi seperti sandra-sandraan, tunggu-tungguan kapan ngeluarin kartu trufnya. Oke, itu dia videonya, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buh.